Oke teman-teman, jadi di video ini seharusnya kita membahas tentang state di React.js. Namun saya melupakan satu topik penting yang menurut saya topik ini harus kita bahas sebelum nantinya pembahasan tentang state. Dan nama topik kali ini adalah event handler di React.js. Nah, kalau kita buka di website witrischool.com, kemudian menu HTML event, kita akan melihat beberapa jenis event. Di sini sudah dikelompokkan. Ada window event, kemudian form event, keyboard event, mouse event, dan seterusnya. Sebagai contoh, di sini ada salah satu event yang cukup sering kita gunakan, yaitu event onClick. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang event handler di React.js, agar nanti kita bisa tahu apa yang dilakukan oleh React.js untuk merespon sebuah event. Nah, kita langsung buka komponen home.js di sini. Kita buat sebuah tombol halo misalkan, kita simpan dan lihat. Nah, kita inginkan agar ketika kita klik tombol halo di sini, React.js merespon kemudian melakukan sesuatu. Nah, itulah yang disebut dengan event handler. Di sini saya inspect dulu, kemudian bagian konsol. Oke, kita kembali. Sekarang kita akan membuat sebuah function yang nantinya akan dipanggil ketika kita klik tombol halo. Jadi const, nama functionnya handle click dalam bentuk raw function. Kemudian di dalamnya kita cukup tampilkan teks di dalam konsol. Jadi console.log, kemudian teksnya halo. Nah, sekarang kalau kita simpan, maka tidak ada yang akan terjadi ketika kita mengklik tombol halo. Karena kita belum menghubungkan function ini dengan event onClick milik si button. Jadi di sini kita tinggal panggil props onClick, kemudian sama dengan kurung kurawal. Nah, jadi di sini untuk memanggil functionnya kita menggunakan dynamic values. Kemudian di dalam kurung ini kita cukup menuliskan reference dari function yang akan kita invoke. Jadi di sini handle click. Kenapa kita tidak memanggil atau menginvoke functionnya secara langsung dengan kurung seperti ini? Karena di React.js, kalau kita menginvoke sebuah function di dalam event, maka function tersebut akan dijalankan meskipun eventnya belum terjadi, atau tombol di sini belum kita klik. Nah, untuk membuktikannya, coba kita simpan, kemudian lihat di browser. Nah, di sini functionnya sudah dipanggil, meskipun kita belum klik tombol halo di sini. Nah, sehingga di dalam React.js kita cukup menuliskan reference dari functionnya. Jadi kita hapus, kemudian simpan, kita coba reload. Nah, functionnya tidak dipanggil ya. Baru ketika kita klik, barulah functionnya dipanggil. Oke, sekarang bagaimana kalau kita ingin menambahkan argumen di dalam event? Di sini saya coba buat button lagi, halo lagi. Kemudian di atasnya handlernya handle klik lagi. Nah, di sini kita tambahkan argumennya misalkan name. Kemudian kita konsol halo name. Selanjutnya kita tambahkan event onClick dan functionnya handle klik lagi. Nah, karena kita ingin menambahkan argumen, maka di sini kita bisa menginvoke functionnya secara langsung dengan kurung seperti ini. Kemudian di dalamnya, misalkan untuk namanya Luffy. Nah, tapi seperti sebelumnya, kalau kita menginvoke sebuah function langsung di dalam event, maka function tersebut akan dijalankan meskipun eventnya belum terjadi. Coba kita simpan ya, kita lihat. Nah, kita lihat functionnya dijalankan meskipun tombol hero lagi belum kita klik. Nah, bagaimana cara menghandle-nya? Jadi di sini pertama saya cut dulu, cut. Nah, selanjutnya daripada kita menginvoke functionnya secara langsung, di sini kita akan menjalankan sebuah anonymous function dalam bentuk arrow function ya. Nah, barulah di dalam anonymous function ini kita menginvoke function handle click lagi. Jadi seperti ini ya. Coba kita simpan. Kemudian di browser kita klik halo lagi. Nah, functionnya dijalankan. Kita klik lagi, dijalankan lagi. Oke,
Jadi kurang lebih seperti itu ya, untuk menambahkan argumen di dalam sebuah event. Pertama kita jalankan dulu sebuah anonymous function, barulah di dalam anonymous function itu kita menginvoke function yang akan kita jalankan. Nah, karena di sini kita menuliskannya dalam satu baris, kita bisa menghapus kurungnya di sini. Nah, seperti ini. Oke, satu hal yang harus kita ketahui bahwa secara default, sebuah event di React.js memiliki event object. Nah, sekarang coba kita tampilkan event object itu di konsol. Jadi di sini kita tuliskan sebuah argumen E misalkan untuk event. Kemudian di sini kita tampilkan di konsol. Kita simpan. Kemudian kita klik halo. Nah, di sini kita akan lihat event object dari si button tadi. Ada beberapa info yang dapat kita lihat di sini. Nah, bagaimana dengan event yang memiliki argumen? Pertama, kita harus menuliskan event object tersebut di dalam anonymous function. Jadi, sebagai argumen di sini ya, misalkan E. Kemudian, barulah event object ini kita kirim sebagai argumen. Nah, teman-teman bebas menuliskan di akhir atau di awal. Di sini saya tuliskan di akhir E. Kemudian di sini kita tambahkan argumen untuk event tadi. Lalu di bawahnya kita konsol E. Oke, sekarang kita simpan. Kita clear, kita klik. Oke. Di sini kita akan lihat event object tadi ditampilkan di konsol. Nah, kurang lebih seperti itu tentang event handler di React.js. Selanjutnya teman-teman bisa mencoba untuk beberapa event lain seperti on mouse enter, on scroll, on keypress, dan sebagainya. Intinya kurang lebih seperti inilah cara menghandle event di React.js. Nah, barulah pada video selanjutnya kita akan membahas tentang step di dalam React.js.